sahabat Pantirapi, perkenalkan saya Dr. Fono Vendamongi, saya dokter bagian kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Pantirapi. Saya senang sekali saat ini diberikan kesempatan untuk memberitahukan tentang edukasi kesehatan, khususnya mengenai tentang pap smear. Seperti kita tahu, pap smear itu adalah salah satu alat untuk mendeteksi apakah ada kelainan di bagian sel di mulut rahim atau di leher rahim, atau seperti kita kenal serviks. Nah, mungkin sahabat setia Pantirapi sudah mengetahui tentang kanker serviks atau kanker leher rahim. Jadi dengan pemeriksaan pap smear ini kita bisa mendeteksi apakah ada tanda-tanda awal dari kelainan di bagian serviks atau mengarah ke arah kanker serviks. Nah, pemeriksaan pap smear sendiri ini merupakan salah satu prosedur pemeriksaan untuk pengambilan sampel dari sel dari mulut rahim atau leher rahim atau dari serviks. Manfaatnya ini tentu sangat besar. Dengan pap smear kita tadi itu seperti saya bilang bisa mendeteksi apakah ada ke arah kanker serviks. Jadi kita bisa mengetahui lebih awal apakah ada tanda-tanda dari kanker serviks atau kanker mulut rahim. Nah, mungkin masih banyak yang belum tahu tentang pemeriksaan pap smear ini. Sampai sekarang saya juga masih mendapatkan di pelayanan di Poli pasien-pasien banyak yang belum tahu atau belum melakukan pemeriksaan pap smear. Sedangkan kita tahu kanker serviks sendiri dengan pap smear kita bisa mendeteksi adanya kanker serviks. Dan seperti kita tahu, kanker serviks sendiri merupakan kanker yang paling banyak di dunia. Jadi sangat penting bagi kita kaum wanita untuk melakukan pemeriksaan pap smear ini. Nah, pemeriksaan pap smear ini sebenarnya sangat mudah gitu. Memang ada hal-hal yang perlu kita persiapkan sebelum melakukan pemeriksaan pap smear sendiri. Misalnya, sebelum melakukan pemeriksaan pap smear itu kita tidak boleh pada saat menstruasi. Jadi dilakukan sebelum dan setelah menstruasi. Misalnya Anda sedang haid, sedang menstruasi, bisa bilang ke dokternya untuk mungkin cari jadwal yang lain. Kemudian syarat lagi persiapan kita untuk pemeriksaan pap smear, misalnya 3 hari sebelumnya kita tidak melakukan hubungan seksual. Kemudian tidak boleh melakukan pembersihan cairan-cairan vagina di dalam vagina, tidak menggunakan tampon dalam vagina, kemudian tidak menggunakan obat-obatan yang dimasukkan ke dalam vagina. Nah, itu juga merupakan salah satu persiapan-persiapan yang perlu dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan pap smear. Kapan kita melakukan pemeriksaan pap smear? Jadi pemeriksaan pap smear ini sebaiknya dilakukan bila kita berusia 21 tahun ke atas bagi yang sudah berhubungan atau sudah melakukan aktivitas seksual gitu. Kemudian pemeriksaan ini tergantung dari hasil sebelumnya dan usia. Bisa dilakukan mungkin bisa tiap tahun, tiap 3 tahun dan tiap 5 tahun. Bila hasil pap smear-nya dalam keadaan normal mungkin bisa dilakukan setiap 3 tahun. Tapi bila hasil pap smear-nya ditemukan ada yang kelainan atau hasil yang abnormal, bisa dilakukan pengulangan lagi 3 atau 6 bulan. Jadi semuanya pemeriksaan pap smear ini tergantung dari usia dan hasil dari pap smear sebelumnya. Apakah pemeriksaan pap smear ini sakit? Sebenarnya pemeriksaan pap smear ini tidak sakit. Jadi untuk yang baru pertama kali mungkin ada rasa ketidaknyamanan. Jadi ketidaknyamanan itu biasanya pada saat spekulumnya atau untuk menteropong itu yang terasa tidak nyaman masuk ke dalam dinding vagina. Tapi atau ada juga yang ada merasa seperti cubitan. Jadi sebenarnya pemeriksaan pap smear ini tidak akan terasa nyeri atau tidak akan sakit. Kemudian misalnya kesakitan, nanti tinggal bilang kepada dokternya untuk pemilihan dari spekulumnya atau teropongnya. Bagaimana jika hasil pemeriksaan pap smear saya abnormal? Jadi bila ditemukan sel yang abnormal, dokter akan segera meminta Anda untuk menjalani tes lanjutan. Misalnya, untuk hasil pemeriksaan pap smear kita mengetahui ada 2 macam metode, yaitu metode konvensional Papa Nicolau dan metode modern dengan Bethesda.
Nah, misalnya dokter menemukan hasil yang abnormal, dokter akan melanjutkan pemeriksaan seperti kolposkopi. Jadi dengan kolposkopi bisa mendeteksi lebih lanjut apakah benar-benar terjadi perubahan sel yang tidak normal di bagian sel mulut rahim atau di serviks. Nah, dari tadi saya bicara tentang serviks, mungkin masih banyak yang bingung di mana ini mulut rahim, di mana ini sel leher rahim atau serviks. Jadi letaknya secara anatomi bisa dilihat di bagian ini, alat peraga ini saya perkenalkan dulu, ini dinding vagina, ini bagian dari badan rahimnya, ini ada saluran telur kanan dan kiri. Nah, untuk leher rahim sendiri atau mulut rahim letaknya di bagian dinding dalam vagina, letaknya di bagian sini. Jadi dengan Pap Smear bisa mendeteksi bagian di mulut rahim dan di bagian di leher dalam rahimnya. Itu prosedur pemeriksaan Pap Smear. Ayo sahabat sehat Pantirapi, silakan datang ke Rumah Sakit Pantirapi untuk segera melakukan pemeriksaan Pap Smear. Kami punya pemeriksaan Pap Smear dengan dua macam metode, yaitu metode konvensional dan sitologi serviks berbasis cairan. Jangan ragu-ragu untuk segera melakukan pemeriksaan, karena kesehatan itu sangat penting. Apalagi kanker serviks, salah satu kanker yang bisa dicegah dan bisa diobati. Semakin dini kita periksa, semakin ketahuan, akan semakin bisa pengobatan dan akan lebih optimal. Mari sahabat sehat Pantirapi, ayo datang ke Rumah Sakit Pantirapi. Semoga edukasi kesehatan ini bisa memberikan manfaat buat sahabat sehat